Kabar mengejutkan datang dari Gugun Gondrong. Setelah menghilang pasca pernikahannya dengan Anna Maria pada Desember tahun lalu, Gugun kembali hadir dengan kabar yang menguras air mata. Sabtu malam kemarin, Gugun dilarikan ke UGD Rumah Sakit Medistra karena tidak sadarkan diri akibat serangan tumor otak. Dan karena tumor yang bersarang di kepalanya itu, hingga kini Gugun masih koma. Sungguhkah Gugun sudah positif mengidap tumor otak akut? Dan benarkah sesungguhnya Gugun sudah mengidap sakit sejak lama? Tetapi mengapa kabar sakitnya penggerak komunitas pencinta sepak bola Jakarta yang berjuluk The Jackmania ini terkesan ditutup-tutupi? Inilah investigasi tim silat seputar sakitnya Gugun Gondrong. Belum habis duka akibat kabar mengejutkan atas meninggalnya artis Erna Libby akibat kanker otak, kabar lain yang tidak kalah menggetak publik datang dari Gugun Gondrong. Lama menghilang dari hingar-bingar dunia hiburan setelah menggelar pesta pernikahan pada tanggal 23 Desember 2007 silam, model, presenter dan juga pemain film yang juga mantan kekasih Rena IP ini membawa kabar dirinya mengidap penyakit tumor otak. 2 bulan tergeletak di kediamannya, puncaknya pada tanggal 13 September kemarin, Gugun langsung dilarikan ke unit gawat darurat Rumah Sakit Medistra setelah mengalami insiden jatuh di kamar mandi hingga tidak sadarkan diri saat hendak dimandikan. Teka-teki sakitnya Gugun yang sempat tercium media akhirnya mendapat kepastian secara resmi dari Suko Bagio, ayahanda Gugun yang mengungkap kronologis kejadian yang menimpa putranya. Kemarin sore itu di mana ya? Dia pingsan, tapi kita nggak tahu. Kalau saya nggak bilang, kok nggak bangun-bangun. Akhirnya kita bawa ke sini. Kondisi pernapasannya itu sudah berat, sehingga bisa sewaktu berhenti. Oleh karena itu dipasang ventilator. Sampainya kan sudah 2 bulan yang lalu. Dia hanya pusing-pusing dan sebagainya. Tapi waktu itu ke dokter hanya, oh ini kecapean aja katanya. Saya sudah ketemu dengan dokter saraf, dokter bedah saraf, dan terakhir dengan dokter paru-paru tadi. Yang ingin saya sampaikan adalah pada saat ini terjadinya pembengkakan otak itu tidak memungkinkan untuk langsung operasi. Di UGD ini langsung di foto otaknya ternyata ada memang tumor dan ada cairan otak yang mendesak kepada batang otak sehingga pernapasan terganggu. Jadi begini, ini semua sudah. Dari atas. Saya kira itu begitu. Pokoknya mohon para yang berdoakan aja. Saya kira cukup sekarang. Merasa sedih. Saya berharap, saya berdoa semoga Gugun sembuh, sehat dan baik kembali. Dan buat keluarganya semoga kuat. Dan kepada teman-teman yang lain, teman-teman Gugun, saya mohon ikut berdoa dan membantu lahir dan batin ini. Jika Rena IP hanya mendengar rumors bahwa Gugun diguna-guna orang, kecurigaan yang kuat justru datang dari Pipik, sahabat Gugun yang kini diperistri Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kondisi Gugun yang terlihat linglung dan kerap tertawa sendiri mengundang kecurigaan Pipik saat menjenguk bersama Uje sang suami di kediaman Gugun. Ketidakberesan itu terus menggelayut dalam diri Pipik. Kalau Mas Gugun tuh nggak pernah sih namanya ngeluh sakit tuh nggak pernah. Nggak pernah benar, demi Allah nggak pernah namanya dia ngobrol ke aku gitu sakit atau apa ke Uje, nggak pernah. Justru malah kalau lagi ketemu gitu sama Uje sama aku gitu ya, dia yang malah nggak bercandain Uje aja terus gitu, ngeledekin yang dulu-dulu gitu loh. Untung ya lu masih hidup, coba kalau lu mati gitu-gitu. Tuh malam-malam ya sama Uje itu ngelihat datang ke rumahnya, ya udah kondisinya seperti itu, masih bisa ngobrol cuman seperti apa ya, orang ya linglung gitu aja, ketawa gitu, ketawa sendiri gitu. Saya pikir waktu itu saya malah waktu itu bilang kayak bukan ada penyakit tapi kayak ada something gitu loh,
makanya benar-benar kaget dan nggak nyangka gitu ya, karena memang Mas Gugun tuh nggak pernah cerita, sama sekali nggak pernah cerita kalau dia sakit. Nyaris seperti bola salju yang terus menggelinding dan membesar, kabar bahwa Gugun diserang guna-guna didengar semua orang. Juga Alex, kawan Gugun yang pernah bergaul sangat akrab. Tapi buru-buru pria berkepala pelontos itu menepis rumor tersebut. Gugun adalah orang yang bersahabat dengan siapapun dan nyaris tidak memiliki musuh. Jadi mustahil diguna-guna orang. Jikapun sakit berulang kali, Alex menyebut hanya karena kelelahan oleh aktivitasnya yang begitu padat. Ada yang bikin, ada yang segala macam gitu loh. Gue tahu, gue nyampe kupingnya. Udah capek, udah capek, udah selesai gitu aja. Terusnya keluarganya, ibu, bapak, istrinya tidak mau diekspos. Nggak ada pertanyaan. Nggak ada. Cuman dia butuh apa sih, ketenangan ya. Butuh ketenangan aja gitu. Sebagai seorang penggerak banyak kegiatan, Gugun Gondrong memang dikenal sangat aktif. Hari-harinya berisi kesibukan serta segudang kegiatan. Lingkaran pergaulannya juga tidak sebatas orang-orang hiburan, melainkan hampir di berbagai lapisan masyarakat. Banyak sahabatnya menyebutkan yang paling mudah dikenali dari Gugun adalah sifatnya yang acuh pada dirinya sendiri. Kelelahan atau rasa sakit selalu disembunyikan dari mata semua orang. Di depan umum, Gugun adalah si aktif yang tidak pernah lelah. Itulah hebatnya Gugun. Selama 1 bulan terakhir ini tuh dia nggak pernah ngeluh sakit gitu loh, nggak pernah ngeluh sakit karena memang dia tipikal orang yang nggak pernah mengeluh sih ya, apapun pekerjaan gitu loh. Di saat dia sehat itu dia kerja terus gitu loh sampai nggak kenal waktu gitu loh, sampai pada akhirnya dia mengalami sakit seperti ini gitu.